Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial lagi ya. Tutorial apa? Nah, di depan kita semua ini ada tanah ya. Tanah yang saya ambil dari selokan. Nah, ini kemarin saya kumpulkan terus sudah bagus ya. Lalu dijakar-jakar ayam, terus sekarang kena hujan ya, tidak masalah ya. Ini segera mau saya eksekusi karena biar lahannya cepat bersih ya. Untuk komposisi tanah saya gunakan ini ya, tiga bagian. Yang pertama ini satu bagian sudah saya letakkan di bawah. Lalu ini bagian yang kedua ya. Bagian kedua seperti ini. Kalau ukuran embernya, ember itu ya yang biasanya digunakan untuk aduk-aduk semen bangunan itu ya, yang buat apa, ngecor dak, ngecor yang macam-macam lah, biasanya digunakan di tukang bangunan itu ya kalau ketika membangun rumah. Ya ukurannya kurang lebih seperti itu. Saya kira kalau di Jawa mungkin hampir sama ya ukuran embernya seperti apa. Tapi kalau di luar Jawa saya kurang tahu. Yang penting itu dapat tiga bagian ya. Saya ambil tiga bagian tanah biasa. Lalu ini saya gunakan dua bagian ya. Dua bagian tanah dari polybag yang sudah tidak dihuni lagi. Maksudnya adalah tanaman yang ada di polybag yang mati, saya olah kembali ya menggunakan ini. Dan ini saya asumsikan sebagai kompos ya. Kompos karena sudah terfermentasi, terolah ya selama ada tanaman di polybag itu. Jadi saya anggap ini kompos. Ini saya akan menggunakan metode kalam ya. Ini kan ada kalam. Pertama adalah kompos, kedua adalah itu arang ya. Arang yang akan saya gunakan nanti adalah arang yang saya buat sendiri ya. Ini kebetulan saya hanya mampu bisa mendapatkan satu bagian ember saja. Kenapa kok saya gunakan arang? Ini nanti saya coba jelaskan ya di video saya yang sebelumnya. Itu silakan disimak, sudah saya jelaskan untuk kegunaan arang sendiri seperti apa. Dan kebetulan arang ini bercampur juga dengan abu yang menjadi satu ya. Karena kemarin saya letakkan di ember terus kehujanan malah jadi menggenang. Ya ini saya anggap arang dan abu sudah jadi satu. L-nya itu adalah lindi atau POC ya. POC-nya belum saya buat. Nanti mungkin menggunakan POC yang seadanya saja. Dan M yang terakhir itu adalah mikroba. Mikroba ya hampir sama dengan POC tadi ya, atau air lindi. Lalu ini saya gunakan tambahan adalah pupuk kandang ya, atau kohe kambing atau kotoran hewan kambing ya. Untuk kohe itu bebas ya, mau kambing, mau sapi, mau kuda, mau lembu, mau kerbau. Ya yang penting seadanya sobat-sobat tanduran ya, tapi jangan sampai kohi kucing ya, karena itu katanya banyak bakteri yang negatif. Jadi usahakan dikurangi untuk menggunakan kohi itu. Yang mudah didapatkan saja, boleh kambing, boleh kerbau, boleh sapi, boleh kuda, terserah sobat tanduran semua. Yang penting murah didapatkannya. Mudah dan murah didapatkannya. Kalau sudah seperti ini tinggal kita campur saja ya. Kenapa kok saya berikan kohi lagi? Ya alasannya adalah karena kan tadi ada sisa-sisa atau kompos ya, kompos dalam tanda kutip maksudnya. Kompos yang sudah terfermentasi secara alami dan kemungkinan besar sudah diserap habis nutrisi-nutrisi yang ada di tanah itu, sehingga mau tidak mau kita berikan lagi ya, yaitu kohi kambing kalau di tempat saya. Lalu tinggal kita campur saja seperti ini. Saya gunakan alat bantu cetok ya, cetok sama tangan lah. Kalau ada seperti ini, kita buang saja ya, karena ini tidak perlu kita gunakan. Khusus untuk penanaman di polybag ya, karena batu-batuan itu menurut saya ya buat apa digunakan ya. Ya kalau ada arang yang besar, kalau arang yang masih besar seperti ini kita hancurkan ya, dihancurkan sampai begitu kecil. Boleh menggunakan arang kayu, boleh menggunakan arang ranting atau arang apapun, arang sekam atau yang lainnya terserah ya, selagi kita menanamnya di dalam polybag. Kalau kita menanam di lahan ya usahakan memberikan arang yang cukup banyak ya, atau dalam artian arang yang cukup besar, karena kan kalau di lahan itu biasanya kita memanen jangka panjang ya, walaupun tanaman semusim, tapi kalau ada arang yang cukup banyak itu
lebih bagus lagi ya. Ya kalau untuk arang yang arang sekam, arang gergaji kayu nanti coba saya jelaskan di lain waktu ya, kalau ada bahannya nanti coba saya jelaskan kembali. Nah, untuk arang seperti ini boleh ya. Ini kurang lebih saya hancurkan sampai seperti itu, besarnya seperti itu. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar ya. Karena gunanya ini adalah untuk, ya nanti silahkan ditonton saja ya di video sebelumnya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi daripada saya menjelaskannya berulang-ulang, jadi silahkan disimak saja. Jadi untuk yang video kali ini hanya fokus ke cara pakainya saja. Yaitu tinggal arangnya kita hancurkan seperti ini ya. Kalau tidak bisa hancur, kemungkinan besar itu di dalamnya itu masih belum jadi arang ya, masih dalam bentuk kayu. Jadi ya tidak masalah, bisa digunakan, masih bisa dipakai. Tinggal kita gabungkan, kita campur secara homogen ya. Walaupun ini macam-macam isinya, usahakan campurnya sudah merata, baru kita aplikasikan atau kita masukkan ke dalam polybag. Jadi memang membutuhkan tenaga yang cukup ekstra, jadi silahkan usahakan masih kondisi fit ya. Jangan siang-siang bolong kita mencampur seperti ini, pasti tenaganya sudah terkuras habis ya untuk aktivitas atau dengan cuaca yang cukup ekstrim. Ya ini tinggal kita campurnya bisa pakai cedok, bisa pakai cangkul, terserah sobat tanduran, tidak ada keharusan. Ini sudah mencampur seperti ini ya, warnanya sudah agak mulai menghitam. Ini warnanya sudah mulai menghitam seperti ini, berbeda sama yang sana ya, yang tadi awalnya. Ini yang sudah dicampur sama itu yang belum dicampur. Warnanya sudah mulai berbeda ya, ini agak menghitam walaupun hanya sedikit. Mungkin campuran abu dengan arangnya belum terlalu banyak, jadinya tidak terlalu hitam. Dan ini juga bisa disebut dengan itu ya, terra petra ya, atau tanah hitam. Kurang lebih seperti ini pembuatannya. Kalau menurut saya, walaupun saya belum begitu paham tentang terra petra itu apa. Yang jelas itu terra petra adalah tanah hitam. Tanah hitam dengan komposisi yang bermacam-macam ya. Dan ini salah satunya bisa digunakan dengan abu dan arang. Tinggal kita masukkan ke dalam polybag sesuai selera, mau ukuran berapapun tidak masalah ya. Karena saya sudah saatnya segera pindah tanam cabai ya, makanya mau tidak mau saya harus meluangkan waktu untuk membuat campuran di polybag. Dan ada beberapa polybag yang tanaman sudah mati ya, tinggal kita eksekusi. Nanti coba kita bandingkan ya, yang menggunakan arang dengan yang tidak menggunakan arang itu hasilnya seperti apa. Untuk media tanamnya nanti juga coba saya buatkan video ya, semoga bisa terlaksana. Nah ini untuk polybag selanjutnya tinggal kita isi saja, isinya bebas, mau langsung menggunakan tangan atau menggunakan alat bantu ya terserah sobat tanduran ya. Yang penting kita jaga kebersihan tangan ya. Setelah selesai bermain-main dengan tanah seperti ini, usahakan langsung segera cuci tangan dengan sabun ya, sampai benar-benar bersih biar kuman kotoran tidak masuk ketika kita makan sesuatu menggunakan tangan ya. Jadi silahkan dijaga benar-benar kesehatannya masing-masing. Tinggal kita masukkan seperti ini terus-menerus sampai beres ya. Kalau ini saya bersihkan semua, saya kira nanti durasi video terlalu lama ya. Karena saya juga sudah cukup kurang mau ya kalau mau dipercepat, nanti saya terlalu lama dalam merekamnya. Oke, hasilnya seperti ini, saya dapat beberapa polybag ya. Ini siap kita aplikasikan dengan air lindi atau POC atau mikroba atau bal, terserah sobat tanduran punyanya apa, tinggal nanti kita aplikasikan kurang lebih 1 minggu ke depan. Nanti tinggal kalau sudah 1 minggu depan, tinggal kita tanami lagi dengan pohon cabai yang sudah siap. Oke, untuk video kali ini saya kira cukup dulu ya, saya akhiri. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.